Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membacakan atau menyampaikan jawaban untuk UTS mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Nama Sandra Wijaya, NIM 21104177574. Baiklah, saya akan membacakan soal dari nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan peluang yang didasarkan atas pemerhatian penelitian dan keperluan yang dibutuhkan oleh pasar dalam jangka yang panjang? Analisakan jawaban Anda dari pertanyaan tersebut. Jawabannya, seorang manajer meneliti dan memilih peluang atau probabilitas produk yang dihasilkan untuk jangka panjang bagi kelangsungan kinerja, usaha dan kemajuan, pengembangan bisnisnya. Peluang tersebut didasarkan atas pemerhatian penelitian akan keperluan yang dibutuhkan oleh pasar dalam jangka yang panjang. Peluang harus memiliki nilai inovasi, daya saing berkualitas dan terjangkau oleh konsumen. Mengevaluasi peluang besar, manajer harus mempunyai sistem informasi pemasaran yang handal atau intelijen. Dari hal tersebut di atas, peluang yang tercipta berdasarkan dari perencanaan, mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi permasalahan untuk dijadikan solusi dan inovasi untuk selalu menjadi perusahaan yang berdaya saing sehingga tujuan dari usaha itu tercapai. Selanjutnya soal nomor 2. Jelaskan kiat apa dalam pemasaran yang paling mendasar. Analisakan satu persatu dari jawaban. Jawabannya, hal yang paling dasar adalah strategi pemasaran atau pernyataan pokok tentang dampak yang diharapkan, serta akan dicapai dalam permintaan pada target pasar yang ditentukan. Implementasi program pemasaran secara efektif dipengaruhi oleh A. Kemampuan mengenal dan mendiagnosa suatu permasalahan. Manajer harus bisa mengidentifikasi seluruh kendala dalam permasalahan di perusahaannya untuk diprioritaskan mengatasi masalah tersebut. Yang B. Kemampuan menaksir di tahap mana perusahaan mendapat masalah. Manajer harus mengetahui pola di sistem perjalanan marketingnya. Pada di tahap mana masalah akan terjadi. Bisa juga di setiap tahap manajer juga sudah harus mengetahui masalah dan mitigasi untuk menghadapinya. Yang C. Kemampuan melaksanakan rencana. Rencana yang baik sangat membantu pencapaian baik. Tinggal mencari rencana tindakan lain bila ada permasalahan yang kasuistik saja. Rencana yang dibuat meliputi target, anggaran, aktivitas, waktu dan pelaku, dan lain sebagainya. Yang D. Kemampuan mengevaluasi hasil pelaksanaan. Evaluasi dari seluruh rangkaian aktivitas sangatlah penting karena bisa memonitor capaian titik keberhasilan pemasaran dibandingkan dengan target. Apabila di pertengahan jalan kita mengevaluasi dan menemukan masalah, maka bisa segera kita membuat rencana tindakan lain. Apabila sampai dengan akhir kita evaluasi masih ada yang kurang dari target, maka bisa menjadi area of improvement kita agar menjadi lebih baik lagi untuk ke depan. Selanjutnya soal nomor 3. Jelaskan konsep inti pemasaran. Yaitu adalah kegiatan pemasaran adalah salah satu aktivitas yang harus diperhatikan oleh perusahaan, sebab apabila tujuan pemasaran berhasil, maka akan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Sebaliknya, jika tidak dipantau dengan baik akan menimbulkan kerugian. Ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman terhadap konsep inti pemasaran. Seorang pemasar tidak hanya sibuk memikirkan bagaimana untuk memperoleh laba yang besar. Ia pun harus menciptakan strategi agar barang atau jasanya bisa memenuhi kebutuhan pembeli. Di saat yang sama juga harus mampu memenuhi kepuasan pasar yang terus berubah, tidak dapat diprediksi dan berbeda satu sama lain. Begitu banyaknya tugas seorang pemasar sehingga dibutuhkan seseorang yang sangat kompeten.
Berikut ada 4 faktor yang mempengaruhi konsep inti pemasaran. Yang pertama ada target pemasaran. Seorang pemasar harus menentukan siapa yang akan ditawarkan barang atau jasanya. Tidak bisa semua orang diberikan produk yang sama sebab kebutuhan dan seleranya akan berbeda-beda. Sasar kelompok yang berpotensi untuk mengonsumsi barang atau jasa yang diproduksi. Yang kedua ada kebutuhan konsumen. Seperti yang disebutkan di atas bahwa kebutuhan konsumen akan bervariasi. Untuk mengetahuinya bisa melalui survei, menyebar kuesioner, dan wawancara. Selain itu, seorang pemasar pun harus sensitif terhadap kebutuhan pasar, sebab terkadang kebutuhan ini tidak tertulis bahkan tanpa disadari oleh konsumen itu sendiri. Yang ketiga ada aktivitas terpadu. Aspek ini dikenal dengan mix marketing, artinya ada perpaduan antara elemen-elemen pemasaran yakni produk, price, place, dan promotion atau dikenal dengan 4P. Keempatnya harus disusun secara terintegrasi agar tujuan pemasaran tercapai. Apabila hal ini dilakukan dengan baik, maka hasilnya akan lebih maksimal. Yang keempat ada profitabilitas. Bagaimanapun, tujuan akhir dari sebuah perusahaan adalah mendapatkan keuntungan. Maka, faktor profitabilitas tidak dapat dilupakan dari kegiatan pemasaran. Namun, fokus dari konsep pemasaran tidak hanya mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Kepuasan konsumen menjadi pertimbangan juga karena mereka adalah investasi jangka panjang yang terus memberikan pemasukan bagi perusahaan. Selanjutnya soal nomor 4. Jelaskan tentang value dan satisfaction dan apa hubungan antara value dan satisfaction. Jawabannya, value adalah rasio atau perbandingan antara apa yang konsumen peroleh dengan apa yang telah ia korbankan atau diberikan atau dikeluarkan. Customer satisfaction adalah suatu perasaan yang timbul setelah pelanggan menggunakan produk ataupun layanan yang disediakan oleh perusahaan dan membandingkannya dengan ekspektasi yang sudah konsumen harapkan. Customer value berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer loyalty. Melalui customer satisfaction, hal ini berarti semakin tinggi customer value akan meningkatkan customer satisfaction yang selanjutnya akan mempengaruhi peningkatan terhadap customer loyalty. Selanjutnya soal nomor 5. Selling concept merupakan orientasi bisnis umum lainnya. Apa yang dimaksud dengan konsep penjualan? Jawabannya, selling concept atau konsep penjualan adalah konsep bisnis yang memiliki fokus pada strategi untuk menjual produk atau layanan. Pembahasan konsep ini akan berusaha untuk menemukan cara agar target pasar mau melakukan pembelian agresif. Salah satunya dengan menciptakan strategi promosi yang persuasif dan kuat. Singkatnya, bisnis hanya akan berfokus pada kegiatan penjualan produk atau layanan yang diproduksi. Baiklah, demikian jawaban UTS untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.